Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi bersama saya Eman Sulaiman yang akan ngebahas mata pelajaran produktif kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Nah, kali ini materi pokoknya sikap dan pelaku kewirausahaan. Kompetensi dasarnya yang pertama memahami kewirausahaan dan wirausaha, melakukan pengelompokan karakter wirausaha. Nah, itu yang keduanya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan pengertian kewirausahaan, kedua mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat kewirausahaan, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Nah, yang sekarang itu yang akan dijelaskan itu yang pertama dulu menjelaskan pengertian kewirausahaan, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri atau sifat kewirausahaan, dan yang ketiga mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Itu kita bahas minggu pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini tolong perhatikan dua gambar tersebut. Di sini ada kewirausahaan, pedagang sayur dan karyawan. Menurut kalian di mana letak gambar di sini yang disebut dengan kewirausahaan? Apakah tukang sayur, pedagang sayur, atau wartawan? Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya, kewirausahaan itu apa? Yang namanya kewirausahaan itu yang memiliki produk dan yang menjual produknya, itu yang disebut dengan kewirausahaan. Nah, itu di gambar tersebut yang betul adalah pedagang sayur. Pak, apakah karyawan itu bisa disebut dengan kewirausahaan? Nah, jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Karena apa? Karena yang tadi sudah saya jelaskan, kewirausahaan itu yang memiliki produk, yang produknya itu dijual belikan, itu kewirausahaan. Kalau karyawan kan di sini kan karyawan itu mereka itu kan notabene-nya itu bekerja dan menjadi, ada yang menjadi sekretaris, bendahara, atau manajer. Nah, di sini yang berikutnya ada yang seniman. Nah, di sini seniman, di sini apa itu pelukis ya. Nah, menurut kalian seorang seniman apakah bisa disebut dengan kewirausahaan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, menurut saya, menurut Bapak sendiri ya, seniman itu bisa disebut dengan kewirausahaan. Pak, apakah seniman itu betul bisa disebut dengan kewirausahaan? Kan kata Bapak katanya yang memiliki produk dan menjual produk itu dibilang kewirausahaan. Kan seniman tidak. Contoh, seniman itu kan banyak. Seniman itu berupa pelukis, penyanyi, ya kan? Terus artis. Nah, contoh misalnya saya contohkan seniman pelukis. Pelukis kan itu melukis ya. Nah, lukisannya itu kan produk yang dibuatnya, yang dilukisnya. Nah, dijual. Nah, itu maksudnya. Terus kok artis bisa disebut dengan kewirausahaan? Iya, karena dia menjual satu hak ciptaannya, yaitu lagunya. Atau misalnya dia apa ya? Dia itu misalnya syuting ya, terus udah gitu kan punya karakter. Nah, karakternya itu yang dijual ya. Misalnya apa, suruh ini, suruh itu ketika syuting. Nah, bakat maksudnya seperti itu ya. Jadi seniman juga itu bisa disebut dengan kewirausahaan. Nah, yang ketiga gambar tersebut ada yang tadi pedagang sayur, karyawan, dan seniman. Itulah contoh yang Bapak tampilkan. Mudah-mudahan kalian itu bisa bisa mengartikan atau mendefinisikan kewirausahaan. Selanjutnya, jadi kewirausahaan itu suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Nah, itu menurut Suparman. Nah, ada lagi penerapan keinovasian kewirausahaan itu ya, penerapan keinovasian dan kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi. Itu menurut Thomas W. Gilmore. Yang terakhir, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu menurut Peter F. Drucker. Ya, itu adalah pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Nah, selanjutnya Nah,
jadi kewirausahaan itu ya siapapun bisa menjadi seorang wirausaha. Ya, kalau kalian misalnya sudah lulus dari sekolah ini menjadi wirausaha, Pak, bisa nggak? Oh, bisa. Karena wirausaha itu yang punya keahlian, atau misalnya mempunyai dasar, atau mempunyai tenaga penggerak, atau misalnya tujuan. Nah, terus kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Misalnya kalian bisa menciptakan suatu produk lalu kalian jual. Nah, selanjutnya asal kata kewirausahaan itu dari kata wira, ya, yang berarti wira itu pahlawan, pejuang, teladan, manusia unggul, berani, berwatak agung dan gagah. Maksud pengertian wira itu yaitu maksudnya mandiri, ya. Terus usaha. Usaha itu pengertiannya bekerja atau berbuat sesuatu, yang paling dasarnya itu adalah perbuatan amal. Ya, jadi wirausaha adalah pengertiannya pejuang atau pahlawan yang melakukan sesuatu. Nah, yang udah Bapak jelaskan tadi ya, siapapun bisa menjadi seorang wirausahaan, ya, wirausaha. Kalau kalian misalnya punya punya modal atau punya uang, terus kalian menciptakan produk, terus produknya itu dijual sama kalian dan menghasilkan uang. Nah, itu disebut dengan kalian itu seorang wirausaha, ya. Contohnya banyak sekali. Misalnya kalian mempunyai bakat berakting atau mempunyai bakat menyanyi, terus lagu kalian itu dijual juga, itu disebut dengan wirausaha. Jadi wirausaha itu ya memiliki seseorang yang memiliki produk dan produknya itu dijual atau diperjualbelikan, itu namanya wirausaha. Nah, pengertian wirausaha kita bahas sampai sini. Lalu materi selanjutnya adalah, nah, untuk ciri-ciri seorang wirausaha, materi ini akan dibahas nanti pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan, ya. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar di rumah, dan jangan lupa kalian patuhi protokol kesehatan, terutama kalian harus menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa setiap hari kalian mencuci tangan setiap hari, ya, menggunakan air bersih dan sabun. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.